Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang akan kita isi seperti biasa. Pertama, topik tertentu, dan yang kedua menjawab beberapa soalan jamaah. Mudah-mudahan dengan pertambahan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kita bukan saja di dunia tapi juga di alam barzakh dan di alam akhirat. Dan ilmu yang bermanfaat ini sangat menolong untuk melayakkan kita memasuki syurga Allah. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi ini adalah doa. Berdasarkan buku himpunan 50 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pagi ini kita akan bahas doa Rasulullah yang ke-25. Kalau ini mengandung 50 doa, maknanya hari ini kita belajar separuh daripadanya, yaitu doa yang ke-25 di bawah tajuk doa agar selamat daripada segala jenis fitnah. Bunyi doanya, Ustaz bacakan dulu. Bunyi doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Hadirin dan hadirat, ada riwayat yang menambah lagi sedikit. Selain doa tersebut, juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagai tambahan, yaitu tambahan itu berbunyi, wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Itu tambahannya. Dan penambahan itu atau lengkapnya Ustaz sudah WhatsApp di dalam grup
begitu juga di dalam Facebook, doa lengkap dengan artinya sekali. Oleh sebab itu, kita boleh lihat di dalam grup yang Ustaz telah kirim, Ustaz ulang sekali lagi, walaupun topik di sini disebut doa agar mudah mencintai fakir miskin, sama. Doa agar terhindar daripada segala jenis fitnah juga boleh. Sebab kedua-duanya tertera dalam doa tersebut. Ustaz bacakan doa yang sempurna. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakini wa an taghfir li warhamni wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Itu bunyi doa lengkapnya. Namun demikian, apa yang tertera di dalam buku ini juga sudah sempurna. Cuma ada sedikit kekurangan di bahagian bawah. Itu sebabnya Ustaz kirim untuk diamalkan, dan insya-Allah pada percetakan berikutnya Ustaz akan tambah. Yang penting penjelasannya. Ya Allah, sekarang kita ingin tahu terjemahannya secara harfiah. Kemudian baru nanti kita akan jelaskan syarahnya atau terjemah maknawiyah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk boleh berbuat baik. Minta kepada Allah agar Allah dorong kita agar senantiasa berbuat kebaikan. Aku juga mohon kepadamu, ya Allah, agar meninggalkan kemungkaran, semua jenis kemungkaran. Aku juga mohon kepadamu, ya Allah, agar aku mencintai orang-orang miskin. Ampunilah aku dan rahmatkanlah aku. Apabila engkau menghendaki fitnah atas sesuatu kaum, maka wafatkanlah aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah. Aku mengharap cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh para sahabat supaya membaca doa ini dalam salat mereka. Atau di luar salat juga boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh istrinya yang paling baginda sayangi, Aisyah radhiyallahu anha, supaya menghafal doa ini, memahami isi kandungannya, dan melaksanakan kandungan doa ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai begitu, baginda sangat berpesan kepada para sahabat, lebih-lebih lagi kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati,
agar doa ini betul-betul mantap, sangat bagus kalau kita fahami latar belakang, sejarah, mengapa doa ini muncul. Mengapa doa ini muncul? Siapa yang mengajar? Doa ini agak lain daripada doa-doa yang lain. Sebab doa ini diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang ajar. Kalau doa-doa lain itu Allah ajar Nabi melalui malaikat Jibril, tapi doa ini diajar sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ceritanya macam ini. Pertama sekali Ustaz ingin katakan, kita baca dulu apa yang tertera di dalam buku yang Ustaz tulis, halaman 26, tentang hadis ini. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, coba dengar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah bermimpi. Nabi bermimpi. Lalu dalam mimpi tersebut aku ditanya. Dalam mimpi Nabi ditanya. Siapa yang bertanya? Nanti kita akan jelaskan. Wahai Muhammad, tahukah kamu apakah yang menjadi rebutan para malaikat di langit? Apakah yang menjadi rebutan? Apakah yang menjadi perbincangan? Apakah yang menjadi pembahasan, pembicaraan malaikat-malaikat di langit? Lalu suara itu pun berkata, jika engkau sedang salat, hai Muhammad, maka bacalah doa ini. Jika engkau sedang salat, jika engkau sedang melakukan ibadah salat, bacalah doa ini. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Lihat buku ini, muka surat 26. Okey. Sekarang penjelasan. Pada satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlambat melakukan salat subuh. Ingat, jarang-jarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lambat melakukan salat subuh. Biasanya baginda salat subuh pada awal waktu. Tapi pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlambat. Ustaz ingin sebut kisah ini secara ringkas. Tolong dengar baik-baik. Terlambatnya baginda dikatakan dalam riwayat sehingga hampir-hampir matahari terbit. Sehingga matahari hampir terbit. Nabi lalu
keluar dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi menjadi imam salat subuh. Dan salat subuh baginda ketika itu sangat singkat. Berbeza dengan salat-salat subuh sebelumnya. Ringkasnya, begitu selesai salat subuh, baginda menghadap ke arah jamaah, makmum, para sahabat. Lalu baginda minta supaya para sahabat duduk. Jangan berangkat. Lalu baginda bertanya, "Tahu tak kamu sekalian, mengapa aku pada pagi ini lambat salat subuh?" Ceritanya begini. Tadi malam, seperti biasa aku melakukan qiyamul lail, tahajud, witir. Beberapa rakaat. Tetapi berbeza dengan hari-hari sebelumnya, berbeza dengan malam-malam sebelumnya, malam itu aku qiyamul lail dalam keadaan sangat ngantuk. Sangat mengantuk. Seolah-olah aku seperti tertidur. Dalam keadaan demikian, wa ana fa idza ana bi rabbi azza wa jalla fi ahsani surah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjelma dalam mimpiku, dalam bentuk yang sangat cantik. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala yang sangat cantik tersebut bertanya kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yaqtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perbincangan dan pembicaraan malaikat-malaikat di langit? Qultu la adri ya Rabb. Lalu aku pun jawab dalam mimpiku yang aku sedang salat. Aku tak tahu ya Allah, ya Rabb, oh Tuhan. Aku tak tahu apa yang menjadi perbincangan malaikat-malaikat di langit. Lalu Allah Subhanahu wa taala tanya lagi kali yang kedua. Lalu aku jawab dengan jawaban yang sama, la adri ya Rabb. Aku tak tahu wahai Tuhan. Lalu ditanya lagi kali yang ketiga. Tahukah kamu wahai Muhammad apakah yang menjadi perbincangan malaikat-malaikat muqarrabin di langit? Lagi-lagi Nabi jawab, la adri ya Rabb. Aku tak tahu wahai Tuhan. Wa wada'a kaffahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi baina sadri. Setelah 3 kali bertanya,
Allah Subhanahu wa taala letakkan telapak tangannya di pundakku, di antara dua bahuku, yaitu di belakang leherku. Allah letakkan. Wajadtu barda'ana milhi baina sadri. Lalu aku rasa sangat sejuk. Begitu disentuh di antara dua bahuku, di belakang kepalaku, aku rasa sangat sejuk. Fatajalla li kullu syai'in wa araftu. Dengan sentuhan tersebut membuat aku tahu, membuat aku mengetahui. Araftu. Aku jadi tahu apa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Apakah yang menjadi rebutan? Apakah yang menjadi perbincangan serius malaikat-malaikat di langit? Kalau tadi aku jawab, aku tak tahu wahai Tuhan. Aku tak tahu wahai Tuhan, aku tak tahu, la adri ya Rabb. Tapi begitu mengena sentuhan telapak tangan Allah di antara dua bahuku membuat aku jadi tahu. Itu maksudnya. Lalu diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, fima yaqtasimul mala'ul a'la. Nah, sekarang kamu tahu tak apa yang menjadi perbincangan serius malaikat-malaikat di langit? Aku jawab, fil kafarat, yaitu tentang penghapusan dosa. Kafarat. Kafarat maknanya penghapus dosa. Begitu Nabi jawab kafarat, yang menjadi perbincangan serius malaikat di langit, Allah tanya lagi, wamal kafarat? Apa dia kafarat? Apa dia penutup-penutup dosa itu? Lalu aku jawab, naqlul aqdami ilal jumu'at, yaitu pergi untuk salat Jumat. Hari ini hari Jumat. Naqlul aqdam ilal jumu'at, dari Jumat ke Jumat. Maksudnya sering pergi ke surau, sering pergi ke masjid. Wa julusun fil masajid ba'da salah. Yang kedua, duduk di dalam masjid setelah selesai salat. Yang ketiga, wa isbahul wudu' indal karihat. Dan yang ketiga, penghapus dosa, yaitu berwuduk dengan sempurna. Isbaghul wudu' maknanya mengambil air sembahyang atau wuduk dengan sempurna. Kalau muka, sempurna. Tangan bukan saja sampai ke siku, malah melebihi siku. Sapu kepala keseluruhannya. Basuh kaki, melepasi dari buku lali. Itu maknanya isbaghul wudu'. 3 kata Nabi. Menjawab soalan Allah, apakah yang menjadi rebutan pembahasan serius malaikat-malaikat di langit? Kafarat. Apa itu kafarat?
Nabi sebut. Naqlul aqdam ilal Jumaat. Banyak pergi ke surau, ke masjid. Dari Jumaat ke Jumaat berikutnya. Yang kedua, duduk di dalam masjid setelah salat. Bukan maknanya habis salat langsung bangkit, duduk, wirid. Dan yang ketiga, isbaghul wudu indal karihat. Maknanya dia menyempurnakan wudu indal karihat. Karihat maknanya pada masa yang dia tidak begitu selesa. Karihat maknanya ketika dia tidak begitu selesa atau dia merasa tidak senang. Maksudnya berwuduk di musim sejuk atau berwuduk pada waktu malam sedangkan kita tidak ada air panas. Berwuduk ketika kita akan tidur. Berwuduk dan berwuduk secara bersambung-sambung. Kesemuanya itu termasuk karihat. Kita ambil uduk juga. Kita lawan juga. Rasa tidak selesa itu kita lawan juga. Allahu Akbar. Qala, kemudian Allah bertanya lagi. Wa mad darajat? Wa mad darajat? Kalau tadi kafarat. Sekarang pertanyaan Allah, wa mad darajat? Apakah perkara-perkara yang boleh menaikkan, meningkatkan, meninggikan derajat manusia? Dalam pandanganku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi jawab. Dapat jawab. Qultu, terhadap pertanyaan itu, wa mad darajat? Apakah perkara-perkara yang boleh menaikkan dan meninggikan derajat seseorang di mataku? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab lagi. It'amut ta'am, yaitu sifat suka memberi makan. Lebih-lebih lagi terhadap fakir miskin, orang-orang yang berhajat. Yang kedua, juga dapat meninggikan derajat seseorang. Lainul kalam, cakap dengan sopan, cakap dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan bengis, lemah lembut bercakap, sopan. Dan yang ketiga, yang dapat meninggikan derajat seseorang, wassalatu wan nasu niyam. Dia melakukan salat sedangkan orang ramai sedang tidur nyenyak. Ia merujuk kepada qiyamul lail, tahajud, witir pada waktu sahur. Setelah kata Nabi, aku jawab kedua-dua pertanyaan Allah. Wamal kafarat? Wamad darajat? Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepadaku, sal. Mintalah hai Muhammad. Mintalah wahai Muhammad apa yang engkau mau. Sal, dari kata soal. Soal maknanya mohonlah, mintalah.
berdoalah kepadaku. Sal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membaca doa tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca doa tadi. Kita ulang sekali lagi. Apa itu doa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sebagaimana yang telah kita terjemahkan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi, mintalah. Setelah Nabi menjawab apa itu makna kafarat, apa makna darajat, semua jawaban Nabi itu benar belaka. Lalu Nabi pun meminta sebagaimana diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya baginda memohon. Permohonan Nabi ini dia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Apa yang tertera di dalam buku ini ada beberapa yang tidak tertulis, tapi itu dalam riwayat yang lain. Kita perlu tahu ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang satu riwayat disebut. Pada riwayat yang lain disebut pula agak sedikit berbeza. Pada riwayat yang lain pula disebut ada tambahan lagi. Jadi Ustaz ingin jelaskan di sini, kita amalkan apa yang ada dalam buku boleh, sebab itu juga hadis sahih, riwayat Tirmizi. Kalau ingin lebih sempurna, sebagaimana yang Ustaz kirim dalam grup, atau Ustaz mintakan supaya tim masukkan dalam Facebook, itu lagi lengkap. Yang insya-Allah untuk cetakan berikutnya Ustaz akan masuk yang lebih lengkap lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa dia pengajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Sebagai kesimpulan, doa ini adalah doa yang paling lengkap. Doa yang paling sempurna. Apa antara lain kandungannya? Pertama sekali, kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala beri kita restu, izin, taufiknya agar dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Agar dapat melaksanakan perintah dan suruhan-suruhan Allah dengan sempurna. Satu, itu yang tersirat di dalam fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku dapat melaksanakan semua amal-amal baik. Yang kedua, kandungannya. Kita juga minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat dengan meninggalkan perkara-perkara mungkar dan keburukan. Dua. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada fitnah, ujian, musibah,
yang barangkali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bala, bencana, musibah ke atas orang-orang yang berdosa, dan kita minta pada Allah sebelum musibah dan ujian itu turun, matikan aku ya Allah, supaya aku tidak terkena dengan musibah tersebut. Sama ada musibah dunia, musibah dalam kehidupan, maupun musibah pada hari pembalasan nanti. Hanya saja hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang dihormati sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menyuruh supaya para sahabat faham akan doa ini. Faham akan maksud doa ini. Apa yang dituntut dalam doa ini? Supaya dengan memahami maknanya, membuat kita akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Macam mana nak taat pada Allah bila kita tak faham? Supaya doa kita lekas dikabulkan oleh Allah. Sebab pengkabulan doa, dia ada kaitan dengan kefahaman kita ketika berdoa. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, minta ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali dalam sehari. Tapi kita tak faham apa makna siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah perjalanan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Itu baru namanya faham. Dan berdasarkan kefahaman, itu yang dimaksudkan siratal mustaqim akan membuat kita untuk senantiasa ikut sunnah Nabi. Untuk senantiasa ikut panduan-panduan dari Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqin. Panduan daripada orang-orang yang mati syahid seperti Umar, Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Baru kemudian kita ikuti orang-orang yang saleh, salihin. Nah sekarang, setelah kita memahami makna doa tersebut, lalu berdoa. Doa yang diikuti dengan kefahaman membuat doa tersebut cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, man ta'allamahu wa amila bihi nala sa'ada fid dunya wa barzakh wal akhirah. Kata Nabi kepada para sahabat, kata Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, pelajari doa ini, pahami doa ini, mantapkan pemahaman terhadap kandungan doa ini, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Niscaya kamu semua, wahai para sahabat, akan mencapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzakh, dan kebahagiaan di alam akhirat. Allahu Akbar. Ini nasihat Nabi kepada para sahabat. Dan kita selaku umat perlu ambil manfaat daripada kisah ini. Hanya saja sebelum mengakhiri kuliah pagi ini, Ustaz ingin ambil sedikit kesempatan. Jangan salah faham. Pak Ustaz, mana boleh melihat Allah di dunia ini? Kita hanya boleh melihat
wajah Allah di akhirat nanti dalam syurga, bukan di dunia. Hatta Nabi Musa tidak dapat melihat Allah. Karena Musa minta juga, kata Allah, pandang olehmu bukit. Lalu Allah kirimkan nurnya pada bukit. Kata Allah, bila engkau dapat menatap bukit itu, bermakna engkau dapat melihat aku. Begitu Musa menatap bukit, yang padanya Allah kirim nurnya, membuat Musa terlentang dan pingsan. Lalu mohon maaf, minta ampun pada Allah. Karena minta sesuatu yang tidak wajar diminta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika balik dari Mi'raj. Sebab Nabi mengatakan baginda menemui Allah, menerima langsung perintah salat 50 waktu. Kemudian dikurangi akhirnya jadi 5. Tanpa perantaran malaikat arahan Allah itu. Sebab malaikat mengiring Mi'raj, tinggal di Sidratul Muntaha. Nabi dibawa ke langit menemui Allah tanpa malaikat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan melihat Allah ketika berhadapan dengannya?" Coba dengar jawaban Nabi. Nurun anna ra'aitu. Aku tidak melihat Allah. Hanya cahaya. Anna ra'aitu. Bagaimana aku dapat melihatnya? Aku tidak melihat Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dunia kita tidak dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah hanya di dalam syurga nanti. Sebagaimana firman Allah, kalau tak salah pada ayat 69, salah satu daripada ayat surat Yasin. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Selamat sejahtera, itulah ucapan Tuhan yang Maha Pengasih. Tafsirannya, ketika penghuni syurga sedang enjoy berseronok-seronok di dalam syurga, tiba-tiba datang cahaya dari atas. Semuanya mendongak ke langit. Mendongak ke atas. Tiba-tiba mereka melihat wajah Allah. Lalu Allah pun memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Selamat sejahtera untuk kamu semua, wahai penghuni syurga. Semua penghuni syurga menatap wajah Allah yang begitu indah, cantik, tidak ada taranya, sehingga mereka lupa terhadap nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. Sebab melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi. Yes, itu tafsiran dari salamun qawlan mir rabbir rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilang, barulah penghuni syurga kembali menikmati nikmat-nikmat yang disediakan di dalam syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak melihat wajah Allah dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Okey. Lalu macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh melihat Allah? Nah, ini penjelasannya. Yang Nabi lihat Allah dalam mimpi.
bukan melihat Allah secara nyata. Tadi kita akan sedang sebut bahwa peristiwa itu semua adalah dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah ketika baginda sedang salat lagi peristiwa itu terjadi. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Hadis sahih. Jadi tak perlu kita ragukan. Cuma pesan Ustaz supaya jangan salah faham. Panduan dalam memahami sifat-sifat Allah. Kita mesti terikat dengan 3 kaedah. Pertama sekali, Allah Maha Ghaib. Allah tidak nampak. Tapi kita percaya Dia wujud. Yang kedua, yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Itu sebabnya segala sifat Allah yang Allah sebut di dalam Al-Quran wajib kita yakini. Allah katakan Dia ada tangan. Memang Allah ada tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Allah katakan Dia ada wajah. Memang Allah ada wajah. Tanpa menyamakan dengan wajah dan tangan makhluk. Dan yang ketiga, panduannya. Insan yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang Allah, wajib kita yakini. Tak boleh ragu. Tak boleh ragu. Cuma dalam memahami sifat-sifat Allah, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi 2. Ada salafus saleh, sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Allah Maha Ghaib. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Oleh sebab itu, bila Allah katakan Dia bersemayam di atas arasy, kita wajib beriman Allah memang bersemayam di atas arasy. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan Dia di langit, katakan saja bahwa Dia di langit. Allah yang sebut. Begitu juga kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Yakini saja Allah memang turun. Tapi dengan syarat bersemayamnya Allah sesuai dengan keagungannya yang pasti tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, memang Allah turun. Bukan rahmatnya yang turun, memang Allah yang turun. Tapi turun Allah tak sama dengan turun makhluk. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terakhir daripada kisah tadi, apa kata Nabi setelah menjawab permintaan Allah? Mintalah apa yang kau nak minta. Lalu Nabi pun minta dengan doa tadi. Kemudian apa kata Nabi kepada para sahabat? Innaha haqqun. Semua yang aku ceritakan bahwa aku melihat Allah dalam mimpi. Dia tanya ini beberapa kali, aku jawab, la adri ya Rabb, aku tak tahu wahai Tuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala letakkan tangannya, telapak tangannya di antara 2 bahuku, aku rasa sejuk. Ketika itu aku dapat ilmu yang diberi langsung oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wamal kafarat?" Aku jawab. "Wamad darajat?" Aku jawab. Kata Nabi mengakhiri hadis itu, "Innaha haq." Semua yang aku cerita itu adalah benar
fadrusuha. Oleh sebab itu pelajarilah doa tersebut. Wa ta'allamuha, dan hendaklah kamu pelajari dan ajar orang lain. Demikian hadirin dan hadirat penjelasan yang dapat Ustaz sampaikan. Dan insya-Allah tolong doakan mudah-mudahan Ustaz diberi oleh Allah kekuatan untuk menulis buku yang sama tapi dengan penjelasan-penjelasan seperti ini supaya kita semua dapat mengamalkan sesuatu dengan penuh keyakinan